produsen primer, di mana alga hijau ini berperan penting dalam ekosistem akuatik sebagai produsen primer yang melakukan fotosintesis. Dan yang kedua juga memiliki peran keseimbangan ekosistem karena membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan menyediakan oksigen dan menjadi bagian dari rantai makanan. Sekian mengenai identifikasi alga hijau atau Chlorophyta dalam jenis alga spons, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Jendro. Ya, kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis alga merah dari genus Hiertina. Memiliki klasifikasi ilmiah yaitu dari kerajaan Protista dan termasuk divisi Rhodophyta. Ciri khasnya yaitu memiliki talus berbentuk lembar. Warna talus umumnya merah tua, ungu, atau pirang. Kemudian permukaan talus sering memiliki banyak papila pendek atau tonjolan. Kemudian terdapat rektokrap. Kemudian umumnya tumbuh menempel pada batu di zona pasang surut. Kemudian talus mengandung banyak zat, paktin, dan sering juga menghasilkan karagenan. Peran ekologisnya yaitu sebagai produsen primer di ekosistem laut. Kemudian banyak juga jenis Hiertina bernilai ekonomis tinggi karena menjadi sumber utama kerajinan yaitu polisakarida yang digunakan sebagai bahan pengental. Kemudian mengandung pigmen fluorescent yaitu pigmen utama yang memberi warna merah. Baik, selanjutnya kami akan mengidentifikasi tentang Padina minor yang adalah spesies alga coklat atau Phaeophyta yang umumnya ditemukan di perairan laut, laut tropis dan subtropis. Kemudian klasifikasi dari Padina minor yang pertama itu kingdom. Padina minor termasuk pada Chromista atau Protista dalam beberapa klasifikasi. Kemudian divisi Ochrophyta. Kemudian Padina minor termasuk pada kelas Phaeophycae. Kemudian termasuk dalam ordo Dictyotales, famili Dictyotaceae. Kemudian genus Padina. Ciri khas Padina minor yang pertama itu berwarna coklat, memiliki warna coklat karena adanya pigmen glukosantin yang mendominasi pigmen klorofil. Kemudian struktur talus. Talus atau tubuh alga berbentuk seperti kipas atau lipatan dengan permukaan yang sering kali berkabut, terutama pada bagian bawah. Kemudian ukuran talus bervariasi tetapi umumnya relatif kecil. Kemudian ada peran ekologis pada Padina minor yang pertama produsen primer sebagai alga fotosintetik. Padina minor berperan penting dalam produksi oksigen dan menjadi sumber makanan bagi herbivor laut. Kemudian yang kedua, habitat bagi organisme lain, menyediakan tempat berlindung dan sumber makanan bagi berbagai organisme kecil seperti invertebrata dan ikan juvenil. Kemudian yang ketiga, indikator lingkungan. Alga coklat seperti Padina minor dapat digunakan sebagai indikator kualitas perairan, terutama dalam memantau perubahan lingkungan atau polusi. Sekian identifikasi mengenai alga-alga hijau yang berbeda menurut spesiesnya, dan kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih.